Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Special ID, di mana yang akan menjadi pemeran utama kita adalah om saya, yaitu Donnie Yen, atau lebih dikenal dengan film populernya bernama Ip Man. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan menjadi salah satu film action terbaik menurut saya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Kamera action. Adegan pertama memperlihatkan seorang yang bernama Dragon sedang bermain judi di salah satu ruko bersama sebuah geng mafia, dan ternyata perjudian itu mempertaruhkan keselamatan dua orang anak buah Dragon yang ditangkap oleh geng mafia tersebut. Walaupun kelihatannya Dragon selalu dicurangi, dia tetap memenangkan permainan dan akhirnya meminta kepada mereka agar segera melepaskan anak buahnya tersebut. Namun para mafia itu tak melepaskannya dengan begitu saja dan mengatakan bahwa dia harus bertarung melawan salah satu ketua geng mereka, dan jika dia menang maka dia boleh membawa anak buahnya tersebut. Dragon yang sejatinya merupakan seorang petarung jalanan tak mundur dengan permintaan mereka. Dia pun meladeni ketua geng mereka yang mempunyai bela diri Muay Thai. Perkelahian mereka cukup sengit dan terlihat Dragon sangat sulit untuk mengalahkannya. Hingga akhirnya sang ketua geng tersebut kehilangan keseimbangan karena tergelincir oleh dadu-dadu yang berserakan dan membuat Dragon mudah untuk menghajarnya hingga pingsan. Melihat bos mereka sudah kalah, anak buahnya akhirnya menyerang Dragon dan membuatnya harus melarikan diri agar bisa selamat. Kemudian seorang polisi datang dengan mobil dan berniat akan menjemput Dragon, dan ternyata orang itu yang bernama Blade yang merupakan teman Dragon dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Dragon adalah seorang intel kepolisian Hong Kong. Di sisi lain diperlihatkan dua orang yang bernama Sunny dan Terry akan melakukan sebuah transaksi dengan seorang bos mafia bernama Kun. Hingga akhirnya Sunny menyuruh Terry untuk memberikan sebuah koper kepada Kun. Ternyata setelah Kun membuka isi koper tersebut, isinya tak sesuai dengan kesepakatan mereka, alias Kun terkena prank dari Sunny dan Terry. Merasa dia telah tertipu, Kun akhirnya menghajar Terry. Namun Sunny datang dan memukul mereka dengan sebuah skop dan membunuh Kun serta menguburnya di hutan dekat tempat itu. Kemudian diperlihatkan Dragon pergi menemui Kak Hung, sang ketua gangster seantero Hong Kong, di mana Kak Hung sedang menggunting rambut ibu Dragon dan mengatakan bahwa Dragon merupakan mata-mata polisi. Seketika wajah Dragon terlihat pucat dan takut jika penyamarannya terbongkar, dan ternyata Kak Hung hanya bercanda kepadanya. Keesokan harinya, Dragon menemui Kak Hung yang sedang makan bakso di sebuah warung, di mana Kak Hung memberi Dragon sebuah misi, yaitu untuk memeriksa gerak-gerik Sunny yang telah membunuh Kun, dan ternyata Sunny merupakan anak buah Dragon 6 tahun silam. Dragon akhirnya memberitahu temannya Blade bahwa dia ditugaskan sang ketua gangster seantero Hong Kong untuk menyelidiki gerak-gerik Sunny. Awalnya Dragon bermaksud menolak tawaran Kak Hung, namun Blade terus memaksanya hingga akhirnya Dragon pun menyetujuinya. Karena misinya itu sangat berarti bagi kepolisian, Dragon akhirnya mendapat sedikit bantuan dari Kapolsek setempat, di mana ketika di kota tempat Sunny berada, Dragon sudah dijemput seorang poluan cantik bernama Jing, hingga Jing mengantarnya ke sebuah penginapan. Kapten Lei yang saat itu sebagai Kapolsek datang menemui Dragon, dan mereka bersama-sama mengidentifikasi si Sunny ini. Malamnya hujan terlihat deras dan Dragon pergi ke sebuah restoran. Kemudian datanglah sekelompok orang yang main nyosor, bahkan menyuruh Dragon untuk pindah ke tempat lain. Dragon yang saat itu akan marah namun terkejut. Ternyata mereka adalah geng si Sunny. What are you doing? Saking lamanya mereka tak bertemu, akhirnya mereka menunjukkan beberapa skill yang saya ajarkan dulu, dan terlihat Jing sedang mengawasi Dragon dari mobil.
Namun seketika mereka sedang bercakap-cakap, Kak Cheng, teman bisnis Sunny, disniper oleh seseorang. Hingga Sunny menuduh Dragon sebagai pelakunya. Dragon yang tak terima akan tuduhan itu akhirnya adu jotos dengan mereka, mulai dari dapur restoran sampai ke tumpukan gas LPG 5 kg. Karena jumlah anak buah Sunny sangat banyak, akhirnya Dragon mencoba untuk melarikan diri dengan mobil. Namun akhirnya dia terkepung. Untung ada Jing datang bersama polisi dan akhirnya menangkap Sunny, dan kemudian dibawa dan diperiksa di kantor polsek di tempat itu. Malamnya Blade datang dan menemui Dragon. Blade, Jing, dan Kapolsek Lei mengecam tindakan Dragon karena dapat membahayakan keselamatan dirinya. Namun Dragon terus membangkang dan terus ngerocos, dan terjadilah pertarungan antar mulut di tempat itu. Di sisi lain, diperlihatkan sniper yang membunuh Kak Cheng ternyata adalah anak buah Kak Kun yang mau balas dendam. Kemudian di sisi lain di sebuah perahu terlihat Kak Hung sedang bersama dengan Sunny dan membuat Dragon akhirnya terkejut. Bagaimana tidak, orang yang disuruh untuk diselidiki Kak Hung, malah Kak Hung mengajaknya fly together dalam perahu tersebut. Kak Hung akhirnya mengatakan bahwa orang yang melakukan penembakan itu bernama Dao Feng. Dia merupakan anak buah Kak Kun, di mana yang akan diincarnya adalah si... Usut punya usut, ternyata Kak Hung bekerja sama dengan Dao Feng dan dia bertujuan untuk mengadu domba antara Sunny dan Dragon. Keesokan harinya Jing bersama polisi lain bersiap untuk menyergap Dao Feng, dan tak ketinggalan juga Dragon terlibat aksi di dalamnya. Hingga suatu ketika Dragon ingin memukul Dao Feng, dia malah ditodong dan diancam akan dibunuh. Untung saat itu Jing memberanikan diri dan langsung menembak mati Dao Feng. Besoknya Dragon diajak oleh Sunny untuk berbicara empat mata. Di salah satu lapangan basket, ternyata maksud Sunny adalah untuk mengajak Dragon bekerja sama dengannya, di mana Sunny dijanjikan sebuah posisi yang lebih tinggi dibanding posisinya yang sekarang ini di bawah asuhan Kak Hung. Dragon akhirnya menyetujui tawaran Sunny dan dia pun dibawa ke apartemen milik Sunny, di mana di tempat itu yang akan mereka gunakan untuk mengontrol bisnis mereka. Namun Sunny mengancam Dragon, bahkan ibu dan keluarganya akan mati jika nantinya didapati Dragon ternyata menipunya. 全家死光。如果有一天我发现是你的问题。 Suatu ketika Dragon dan Jing habis ngopi bareng di luar dan Jing berniat mengantar Dragon ke apartemen Sunny. Hal mengejutkan terjadi. Sebuah video berdurasi 19 detik yang menyatakan bahwa Dragon merupakan seorang mata-mata polisi. Melihat hal itu, Dragon menjadi lemah, letih, dan lesu dan langsung terbayang ibunya di kampung halamannya. Juga perkataan Sunny tempo itu hingga ketika dia pulang untuk menemui ibunya. Ternyata hal yang diduga-duga pun terjadi. Ibunya terlentang di lantai karena dihantam oleh Sunny. Dragon terlihat bergegas segera membawa ibunya ke rumah sakit menggunakan kendaraan tanpa roda. Di sisi lain, ketika Kak Hung sedang di toilet, diperlihatkan Jing langsung masuk dan ingin menahannya. Mendengar Jing yang terus ngerocos membuat saluran Om John Kak Hung terganggu, hingga Kak Hung dengan ikhlas menyodorkan Om John langsung ke hadapan Jing. Namun melihat hal yang memalukan itu, Jing langsung melakukan tendangan penalti tepat di bagian si Om John, dan Kak Hung berhasil ditangkap. Di sisi lain, diperlihatkan Terry, partner kerja Sunny, akhirnya membocorkan rahasia Sunny kepada kepolisian dan berniat membawa lari uang Sunny. Kemudian diperlihatkan Dragon akhirnya mencari Sunny dan berniat akan membalaskan dendam kepadanya, hingga dia menemukan Sunny di parkiran dan langsung menabraknya, dan terjadilah kejar-kejaran di daerah itu. Sementara itu diperlihatkan Jing juga berusaha menangkap Sunny dan terpaksa dari jembatan tepat di atas bus untuk mengejar Sunny, hingga terjadi duel maut di dalam mobil.
Aksi kejar-kejaran tersebut membuat mereka tiba di salah satu jembatan yang masih direnovasi dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Di tengah pertarungan itu Sunny berhasil menghajar Dragon dengan sebatang besi hingga membuat Dragon babak belur. Namun Dragon mengeluarkan jurus kancingan maut kapak naga geni 212 hingga membuat magic Sunny hilang dan berhasil dilumpuhkan. Kemudian diperlihatkan Jing dan polisi lain datang untuk menangkap Sunny, dan setengah tahun kemudian Dragon hidup damai bersama ibunya dan mereka tinggal di sebuah rumah di pinggiran pantai, dan terlihat Blade dan Jing datang untuk mengunjunginya. Tamat. Jika menghibur saudara silakan subscribe channel ini, dan jika tidak menghibur silakan like dan komen video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.